Nama saya Sulis Andriani. Di sini saya produksi aneka camilan berbahan kedelai berupa keripik tempe menjes, kedelai telur, dan keripik sagu. Dari awal kami produksi tempe untuk sayur, tempe untuk diolah, tempe mentah. Jualan itu sudah lebih dari 30 tahun untuk tempenya. Nah, di perjalanan berjualan tempe banyak kendala yang dialami, terutama tempe yang harusnya habis hari ini dijual karena pasar sepi, karena penjualan menurun, akhirnya tempe itu tidak habis, dibawa kembali pulang. Nah, dari situ muncul ide, kalau tempe itu kita biarkan, akhirnya terbuang sia-sia dan kita rugi. Akhirnya tempe itu kita olah menjadi camilan. Saat itu camilan keripik tempe, saya kira memang butuh proses lagi, tapi membuat nilai jualnya lebih tinggi. Kita proses jadi keripik tempe, kita bumbui lagi, kita goreng, kita kemas, dan dipasarkan lagi ke pasar. Awalnya kita pasarkan di warung-warung nasi, dari pembeli-pembeli yang biasa beli tempe. Nah, dari situ mereka suka. Dari situ promosi dari mulut ke mulut saat itu. Oh, itu camilannya enak. Oh, itu camilannya renyah, gurih. Nah, dari situ kita produksi lebih banyak lagi di keripik saat itu. Nah, dari keripik tempe yang awalnya berbentuk persegi, kita berinovasi lagi, membuat camilan keripik itu dengan bentuk lain. Saat itu kita cetak di plastik jadi bentuk bulat. Ternyata di pasar permintaan semakin banyak, kita tetap jualan di pasar pagi dan membuat keripik tempe. Sekian lama informasi dari mulut ke mulut, informasi dari pelanggan itu tadi yang membuat tempe semakin laris. Untuk saat ini kita tetap berdagang keliling untuk tempe yang mentah, untuk sayur, untuk pelanggan-pelanggan di warung dan pelanggan-pelanggan di pasar itu kita tetap produksi. Kita juga bisa nambah karyawan untuk bagian produksi keripik. Kita juga nambah karyawan untuk di bagian kemas keripik. Nah, selain keripik tempe bulat itu, kita juga berinovasi untuk membuat keripik dengan jenis yang lain, dari bahan baku yang lain seperti keripik tempe menjes, dari bahan ampas kelapa. Terus kita produksi kedelai telur dari bahan kedelai yang dikemas sedemikian rupa dengan tepung, dengan bumbu-bumbu dan lain-lain yang memunculkan ciri khas kedelai seperti Shanghai sebenarnya. Dan itu yang membuat pasar dan permintaan semakin banyak lagi. Kita sudah banyak reseller, banyak yang langsung ke rumah, banyak juga yang keluar kota. Produk keripik tempe, keripik menjes, kedelai telur itu sudah dikenal masyarakat ya. Apalagi dengan pesaing yang banyak di daerah Beji khususnya dan di Kota Batu, itu yang terutama adalah saya mengutamakan mutu, kualitas bahan yang saya gunakan. Dan saya lebih memilih menaikkan harga jual daripada saya mengganti bahan. Karena dari rasa itu kan kita tidak bisa bohong.
Kita nggak bisa mensiasati atau mengganti bahan. Pasti orang-orang yang sudah terbiasa dan sudah kenal produk dari Ibu Ana pasti akan komplain. Nah, untuk menghindari komplain itu tadi, kita bumbu tetap dengan kualitas yang sama, bahan tetap dengan kualitas yang sama, tempe dan kedelai juga dari kualitas yang terbaik. Untuk jaringan atau pemasaran saat ini kita sudah selain di lokal Batu, kita juga sudah keluar kota. Terus kita juga ada reseller dari daerah-daerah tertentu seperti Balikpapan, Kota Malang, Sawu Jajar, di Batu sendiri juga ada, di Denpasar dan Surabaya. Itu reseller tetap untuk memasarkan aneka camilan Bu Ana. Terus kita juga sampai ke luar negeri. Kapan hari kita ke Korea, produknya sudah sampai Korea dan Taiwan. Untuk yang Korea kebetulan ada teman, dia sudah guru juga ya, dia punya jaringan dan pertukaran guru di luar negeri. Kapan hari juga ke India. Jadi produk itu dikenalkan sebagai makanan khas Indonesia karena tempe termasuk makanan khas dari Indonesia. Di situ juga dipresentasi dan diperkenalkan bahwa produk ini produk sehat. Ya, produk sehat karena berbahan dari kedelai, tempe dan diproses dengan sedemikian rupa tanpa bahan pengawet dan lain-lain. Itu juga kita ada pengiriman ke sana, ke India dan ke Korea. Untuk ke Taiwan kemarin kebetulan ada TKW yang pulang. Nah, terus mereka di sana bikin tempe, bawa bahan dari Indonesia, di sana praktek bikin tempe dan bikin keripik. Alhamdulillah diterima dan cocok dengan lidahnya di sana. Titik terendah yang saya alami itu saat corona, saat social distance ditutup, jalan antar kota ditutup, jalan antar kampung ditutup. Saat itu pasar semakin sempit. Jadi pelanggan-pelanggan yang terbiasa makan keripik, terus yang membutuhkan keripik itu mereka juga tidak mengkonsumsi lagi. Selain pendapatan juga menurun dari semua lapisan, sepertinya masyarakat sudah ke bahan pokok ya daripada ke camilan. Saat itu yang dulunya karyawan bisa sampai 3 orang, kita tidak ada karyawan. Terus produksi juga yang biasanya setiap hari kita jadi tidak produksi, kadang hanya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, itu di saat pandemi. Setelah pandemi berlalu, permintaan aneka camilan juga semakin meningkat. Terus terang saya juga menambah karyawan ya, karena sudah mulai tidak bisa kalau diatasi sendiri. Untuk produksi ada 3 karyawan dan untuk kemas ada 2 karyawan. Untuk pengiriman biasanya kita menggunakan jasa kurir atau tergantung dengan kondisi ya. Bisa kadang saya kirim sendiri, kadang bisa nyambi. Untuk tetap beredar di pasaran dan tetap disenangi oleh pelanggan, yaitu kita harus konsisten menjaga mutu dari produk kita. Karena kita pasarnya itu makanan, jadi kalau lidah itu kan tidak bisa dibohongi. Jadi usahakan mutu, kualitas bahan baku sampai jadi produk itu konsisten, jangan sampai menurun. Nah, karena sekali orang menurun, mungkin di rasa atau di kebersihan, pasti orang itu akan lari. Ya, selain mutu dan kualitas, kita juga mengutamakan jaringan dan pelayanan. Mereka itu kadang produk itu dulu tertarik ke orangnya.
Oh, orangnya ramah, orangnya baik, orangnya supel gitu ya. Terus produknya, oh produknya itu enak, produknya itu murah mungkin. Terus produknya itu macam-macam. Dengan era seperti ini, kadang kita kalau sudah punya jaringan itu kita rawatlah dengan ngasih reward, terutama reward. Mungkin dengan pembelian sekian, bonusnya sekian. Dengan kualitas seperti ini, penjaga kebersihan, kualitas produk juga. Terus kita fair dengan reseller. Jadi kalau kita sudah punya reseller, terus otomatis mereka kan punya pasar sendiri. Jadi biarkan pasar mereka terus melebar, dan kita nggak boleh nyerang pasarnya mereka. Walaupun mereka mau jual seberapapun, kita nggak boleh mematikan harga. Jadi kalau bisa justru yang datang ke sini itu dengan harga ecer yang sama-sama dengan reseller. Jadi kita reseller itu tetap semangat mencari pelanggan lagi, merambah pasar yang lebih luas. Dari 6 bulan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan yang saya dapat banyak, terutama untuk pemasaran, keuangan, dan untuk media sosial. Itu yang saya rasakan saat kegiatan Alveurus. Saya bisa membuat WA bisnis, saya bisa membuat jaringan di sosial media itu menjadi maksimal untuk memasarkan produk-produk saya. Dan dari situ juga hasilnya banyak. Mereka lebih kenal produk-produk saya dari jaringan sosial media itu. Yang paling saya rasakan dari Weda itu saat saya bisa melayani pelanggan yang saya belum tahu lokasinya di mana, orangnya siapa, dan tiba-tiba ngechat, "Bu, produknya apa saja? Bu, produknya harga berapa? Bu, saya order ya, bisa dikirim ke sini." Nah, itu yang lebih masuk ya, karena lebih ke produk saya, pemasaran produk saya. Dan lagi kemarin ada tambahan untuk pembukuan dan keuangan, dan itu juga memotivasi saya untuk lebih disiplin lagi membuat tulisan dan merangkai keuangan itu tadi. Jadi saya tahu modal sekian, hasilnya seberapa, dan saya untung berapa, itu jadi saya tahu. Selama ini kan masih gelambaran ya, masih sudah pokoknya dapat uang buat beli modal lagi, sisanya buat makan, kalau ada sisa, kalau tidak ada diputar lagi. Nah, dari situ saya lebih belajar lagi ke disiplin keuangan. Ini dari saya pribadi ya, orangnya yang haus ilmu ya. Saya suka berteman, suka menambah jaringan, suka memperluas jaringan. Jadi saya suka memang dengan komunitas-komunitas baru. Dan itu mungkin bukan hanya di Alveurus saja ya, mungkin di pelatihan-pelatihan yang lain. Selain saya dapat ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan saya di bidang yang saya jalani. Jadi saya lebih fokus dan benar-benar meningkatkan kualitas, bukan hanya di produk saja, tapi kualitas diri saya untuk lebih menambah pengetahuan. Misalnya saya di sosial media, saya itu harus apa yang saya lakukan, memaksimalkan media yang ada, sehingga orang lebih mengenal saya, lebih mengenal produk saya, dan pada akhirnya ke closing beli barang-barang saya.